Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Panji Maulana. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 karena berhasil mengusir para penjajah yang pernah menetap di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan Indonesia menuju proklamasi kemerdekaannya. Simak baik-baik video ini dan mari kita mulai. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Jadi, pada saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada tanggal 4 September 1944, seorang perwira Jepang, Jenderal Kuniage Koichi, di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya adalah untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI. Badan ini diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Badan tersebut berjumlah 67 orang yang dilantik oleh Jenderal Kumakichi pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini kemudian melaksanakan sidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI secara resmi dibubarkan setelah dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pembubaran BPUPKI merupakan ide Jenderal Terauchi Hisaichi dan diganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti BPUPK yang anggotanya dipilih oleh pejabat militer Jepang. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat menuju Dalat, Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Pada pertemuan tersebut, Terauchi mengatakan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karenanya, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Kemudian, masuklah kita kepada peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, terjadi perbincangan yang menegangkan antara Wikana, Hairul Saleh, Darwis, dan kawan-kawan dengan Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Namun, kedua tokoh tersebut menolak permintaan para pemuda tersebut. Setelah gagal meyakinkan kedua pemimpin tersebut, para pemuda mengadakan rapat di Cikini 71 dan bersepakat untuk mengasingkan kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh sejumlah Angkatan Pemuda Indonesia atau API dan anggota PETA pada dini hari saat hendak makan sahur dan dibawa ke Rengas Dengklok. Hampir sehari penuh, Soekarno dan Hatta berada di tempat itu. Para pemuda tersebut tetap tidak berani memaksakan kehendaknya kepada kedua tokoh tersebut. Sekali lagi, para pemuda tersebut gagal mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di sana. Sementara itu, di Jakarta, tercapai kesepakatan antara Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, dan Wikana, wakil golongan muda, agar proklamasi harus terjadi di Jakarta. Hal itu didukung pula oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat pertemuan dan bersedia menjamin keselamatan mereka. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo ditemani Yusuf Kunto berangkat menuju Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Hatta. Sesampai di sana, Ahmad Subarjo berhasil pula meyakinkan para pemuda
bahwa proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh para pemuda dan kembali ke Jakarta. Kedua tokoh ini sampai di Jakarta pada malam harinya.